Ini kan program PLN mengajar Pak ya ke daerah-daerah di mana kita ketahui bahwa salah satu sumber air pembangkit Bakaru adalah dari Mamasa. Apa sebenarnya output dari gerakan ini? Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Aris dan juga dari rekan-rekan dari SMA 1 Semarorong. Jadi program PLN Mengajar ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kami untuk membangun kepedulian masyarakat, terutama dalam hal pelestarian lingkungan. Karena di kami sendiri PLTA Bakaru itu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, sehingga mau tidak mau butuh partisipasi dan juga kerjasama dari semua pihak, terutama masyarakat, bagaimana kita melestarikan lingkungan ini. Harapannya ke depan kita bisa menghasilkan listrik dengan optimal, yang merupakan buah dari pelestarian lingkungan yang telah dilakukan oleh adik-adik sekalian yang merupakan generasi penerus kita ke depan. Itu saja, terima kasih. Ya. Kenapa memilih SMA 1 Pak ini sebagai tempat sosialisasi program ini Pak? Oke, baik. Sebenarnya awalnya dari Pak Aris ini sempat sudah menjalin kerjasama lah, bisa dibilang seperti itu. Sebelum di sini dari SMA Semarorong sudah melakukan perkemahan di PLTA Bakaru Pak. Di PLTA Bakaru selama 3 hari. Di situ selain memberikan pemahaman terkait dengan bagaimana listrik itu dibangkitkan di Bakaru, juga bagaimana anak-anak itu bisa merasakan, oh seperti ini hasil dari kegiatan pelestarian lingkungan itu. Dan tindak lanjutnya dari itu adalah yang sekarang Pak Aris bersama rekan-rekan adik-adik dari SMA 1 Semarorong melakukan penanaman pohon yang cukup fantastis jumlahnya Pak ya, sekitar 2.000 pohon, dan itu merupakan suatu kerja keras dari adik-adik, dan bagaimana itu perwujudan bagaimana generasi ke depan bisa menjaga lingkungan. Oke, terima kasih Bapak. Jadi pertama, perkemahan pramuka itu adalah salah satu bagian dari kurikulum 2013 yang wajib kita kerjakan. Ekstrakurikuler wajib di kurikulum itu adalah pramuka, harus dilakukan. Lalu ketika anak-anak melakukan camping atau berpramuka, berperkemahan, kurang optimal rasanya ketika mereka hanya pasang tenda, bercerita tentang pramuka, tentang negara cinta tanah air, tetapi dia tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi negara dan bangsanya dalam ukuran jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sehingga kita berpikir bahwa salah satu yang penting untuk kita lakukan di Mamasa ini adalah menanam pohon. Menanam pohon itu adalah salah satu langkah yang cerdas untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan negara kita dalam memelihara lingkungan hidup, dan itu akan memiliki efek ganda terhadap kepentingan negara, termasuk PLN sektor pembangkit Bakaru yang memberikan kontribusi energi listrik yang tidak sedikit buat negara dan bangsa kita dalam bentuk renewable energy, energi terbarukan, dan ini sangat cerdas ketika kita tanam pohon. Lalu supaya tanam pohon ini konkret dan terintegrasi dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara, maka kita membuat nomenklatur tanam pohon ini adalah tanam pohon Pancasila, supaya setiap individu anak-anak tidak berteori tentang Pancasila, tapi mungkin diwujudkan dalam bentuk-bentuk yang lain, sehingga Pancasila itu tertanam dalam diri mereka, bahwa setiap individu harus menanam 5 pohon. Sebagai simbol-simbol Pancasila itu ada pohon ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, dan seterusnya, sehingga setiap individu siswa dan guru harus menanam 5 pohon. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, karena Pancasila 5 sila. Lalu ini kita kerjakan bukan kita mulai di tanam pohon ini, tapi seperti yang disampaikan Bapak Bambang, manajer pembangkit Bakaru, PLTA Bakaru, bahwa kita dahului dengan menjalin kerjasama dengan PLN
sektor pembangkit Bakaru, dalam hal ini Bapak Bambang sebagai manajer, untuk melakukan perkemahan di lokasi pembangkit Bakaru itu, mulai dari damnya sampai kepada tangki pendatar dan pipa terjunan yang berjarak 1,6 km atau 1.600 meter ya Pak Bambang, supaya anak-anak lihat dari dekat bahwa oh air Sungai Mamasa ini begini ya manfaatnya. Dengan melihat kondisi kebermanfaatan air Sungai Mamasa itu secara real, maka ketika kita minta supaya air Sungai Mamasa ini jernih dan jumlah debitnya bisa bertahan, apalagi kalau bisa meningkat, maka kita harus nanam pohon. Ketika kita ajak nanam pohon, mereka tidak perlu lagi dikasih teori panjang lebar tentang pentingnya lingkungan hidup, tapi mereka secara kontekstual nyambung atau terkoneksi dengan gagasan di otaknya bahwa implementasi memang menanam pohon untuk mewujudkan debit alir air sungai dan memelihara lingkungan itu penting. Dan ingat, di negara bahkan di dunia ini yang menjadi kerusuhan kita secara global ini adalah energi terbarukan ya Pak Bambang ya. Kita membutuhkan renewable energy untuk negara dan bangsa kita, karena dengan energi terbarukan itu maka pemanfaatan minyak bumi untuk pembangkitan listrik itu bisa kita kurangi. Emisi gas karbon dioksida tidak terlalu mengganggu sirkulasi oksigen di udara misalnya, atau pemanasan global dan seterusnya. Dengan demikian maka mereka ini mengalami integralistik kebermanfaatan karena mereka memiliki nilai-nilai berbangsa dan bernegara, nilai-nilai lingkungan hidup, ketelatenan, kejujuran dibangun dalam pramuka, sehingga mereka ini juga menjadi generasi yang benar-benar baik, golden generation untuk Indonesia 2045. Kita harapkan dengan integrasi pendidikan seperti ini, Indonesia akan mendapatkan pemimpin-pemimpin baru pada Indonesia Emas 2045 yang benar-benar tidak hanya memiliki ilmu kemampuan akademik atau intelligence quotient, tapi mereka memiliki emotional quotient yang terbagi atas jujur tetapi juga pekerja keras. Karena kita tidak mengharapkan generasi pekerja keras tapi pembohong, tidak jujur. Kita harus dapatkan generasi emas, golden generation, yang selain jujur juga pekerja keras. Selain integritasnya bagus, dia adalah orang rajin. Sehingga anak-anak ini kita suguhkan ilmu pendidikan yang komplit untuk negara dan bangsa kita. Kalau perlu, mereka ini menjadi golden generation untuk dunia. Mereka ini akan menjadi pemimpin-pemimpin di berbagai lembaga dunia di masa yang akan datang. Itulah harapan-harapan kita. Dan mungkin saja ini gagasan pertama untuk SMA di seluruh Indonesia, bahwa ada sebuah sekolah bekerjasama dengan pembangkit listrik energi terbarukan, dalam hal ini Bakaru, yang bernama SMA Negeri 1 Sumaroro, membuat gagasan menanam pohon Pancasila ini. Ini gagasan baru, ini belum ada di seluruh Indonesia konsep nanam pohon Pancasila itu. Karena kita mau integrasikan nilai-nilai berbangsa itu tidak hanya teoritis, tapi dia memiliki efek multi efek dan multi level. Ini juga kita berharap dengan adanya penanaman pohon ini, maka pembabatan hutan, pembakaran hutan secara ilegal itu mereka bisa cegah oleh anak-anak ini, karena dia akan katakan sama ayah dan ibunya, ayah jangan tebang pohon, jangan bakar hutan, karena kami sudah nanam, kok mau dibakar, kami capek-capek nanam kok ayah mau bakar. Jadi kita mau membuat pemeliharaan hutan ini bottom up, Pak Bambang, ya, dari bawah, dari generasi muda. Dia ngajari orang tuanya, bukan lagi orang tua yang ngajari anaknya, tapi anaknya yang ngusulin, ayah mohon izin ayah, kalau boleh ini hutan yang kami sudah tanam ini kita jaga bersama. Sehingga gagasan-gagasan baru tentang pemeliharaan lingkungan ini
kita wujudkan justru berawal dari SMA Negeri 1 Sumarong. Karena memang sekolah harus tampil menjadi terdepan, menjadi agent of change, menjadi menjadi agen-agen perubahan untuk kemajuan negara, untuk kemajuan bangsa. Sekolah tidak boleh menjadi orang yang diceramai. Sekolah yang harus berceramah kepada orang tentang kebaikan. Dan itulah fungsi sekolah. Dan kami ini dengan rendah hati melakukan ini untuk masa depan negara dan bangsa kita. Ya. Terima kasih, Pak. Hello, my name is Winnie. I'm the National Director of International Student Environmental Coalition of Indonesia. About this program in Sumarorong, this is our second project in Indonesia for Plan for the Planet, and I'm really proud to say that this is really a big progress, both from ISEC side and from SMA Negeri 1 Sumarorong. I'm so excited about tomorrow, but 2,000 plants, 2,000 trees is really amazing. I mean, we couldn't do it like in any places, but in Sumarorong we will do it tomorrow. About the program, about the camp for 2 days, you can see the scenery here is really beautiful, but unfortunately there's just less trees. You can see, so I hope that our 2,000 trees can grow well, and in the future we can really feel the result of our camp today. Thank you very much.